Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula, Mbah Nazir sing gadah kitab ngembahno Mbah Ali Qaisar. Tetapi Mbah kula asli niku Mbah Nazir niku. Terus Mbah Ali derek-derek ngaku dadi Mbah. Terus Afi niki ngaku-ngaku kaya dulur kaya bulik. Terus niki grupe wong tukang ngaku niku. Mengenai wali kula gadah resep, Mas. Saged nglampahi ini langsung dadi wali. Tunggal niku jamu ibu jun. Terus menurut konsensusnya para wali itu paling efektif diamuk bojo. Itu banyak cerita. Kalau ada kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari jamu bojo. Ini wonten wali ini bojone iku secara karo. Pol sisih. Itu mboten dipegat. Padahal waline niku sudah ada murid kuwatah sing sudah donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi sabar. Jadi memang perempuan itu hebat. Buatan enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah, kados wong wedok. Kados wonten surat Al-Qur'an ini kan list daftar jadi wali. Ini sing nomor 1 itu dawuh bojo iki urutane. Allah niku putrine Salafah. Dadah garwa sing lakoni sumpah zihar. Wau dari Mas Taufi kula kadung terkenal ngalim iki cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Zihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut zihar. Singkat cerita itu keputusannya Nabi itu hukum dengan cerai. Jadi zihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian kholah. Dibantah terus akhirnya kholah matur ya Rasulullah, jenengan tak lapor Allah. Dengan kanjeng Nabi kekasih Allah wis dilapor Allah. Nek ora ngono kok mboten saged. Terus kholah niku sujud teng pangeran nglapor kanjeng Nabi niku pangeran. Dianggap Nabi ini gak ada hukum yang buatan sesuai aspirasi perempuan. Sampai wonten surat asmani surat nopo Mujadalah. Wonten sing maos Mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone, sing dilapor ning kanjeng. Terus ayat qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti wek pangeran. Dituruti kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane kaulah nek zihar niku mboten sami kalian kaulah. Terus mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten didemo wong wedok niku kanjeng Nabi pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Nah, mboten nggih sirafa. Terus iki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fikih yang kata mboten biasa. Karena wis pikir jebule ra wali mesti gremeng terus. Tapi dari sekian itu sing kula pesen tengene semua yang hadir memiliki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau buatan. Tapi ngendikannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Itu dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Sehingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Sebab niku kados mengenang Mbah Ahmad Abdul Haq, kenang Mbah Dalhar, Mbah Rahman, ngantos Mbah Ra'ub, Mbah Maksum dan wau.
77 wali wau. Niku satu keharusan. Karena berkah wali itu lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatan pun Badalar niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahar niku. Wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi ini wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU nak wiridan la ilaha kok gedhe-gedhe itu maksudnya piye? Sanate piye hadis ana ta ora nak ngakon la ilaha gedhe-gedhe. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Fathul Masail mboten nanti jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget dombe masyaallah enak. Jadi gedhe-gedhe iki dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedhe-gedhe nih. Wong ngombe kopi, keenakan iki gedhe-gedhe. Anak ngono wong muni la ilaha gedhe-gedhe saking nikmat. Terus memang wali itu kata sing lucu, mboten jelas model perilaku niku. Tapi itu yang menjadikan jambak ini para pengira. Wonten wali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan begini, kalau saya wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan, gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun. Dan eksistensi engkau selalu Tuhan tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya kok nak tuwa nang rumah. Paling enggak anak soleh kok ndongakno. Selalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak. Suami butuh istri, istri butuh suami. Terusnya semuanya ada kepentingan. Lah akhirnya itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerah ini. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita. Ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita. Eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum. Sudah berdiri sendiri. Cara bahasanya qiyamuhu binafsihi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Jangan betul nanti mikir nonton tuh. Mergo ora wali. Lah nek ora wali terus kegiatane fal wali. Lah kalau siji sementing ora nang omah ora ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca bacaan rizki. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa sih? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Itu luar biasa. Itu apa ya kita ngomong. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat dari Khalilur Rahman, di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didhawuhi Mas Safi jadi terkenal ngalim ini menintang ya tahun alim. Nak menawa pernah ponaan doisen ra ngalim ini penting. Desniati mempermalukan sing boten seneng aja. Kok belum dicucuk tok romat keramat ora belum ngaji. Niku ora haram mughaladzah. Boten haram mughalad, boten mughalad tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladzah. Banyak wali yang karena sujud. Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, itu cara andekan orang biasa itu gerutu itu cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Boten terima kasih ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau. Tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau makan. Dan saya gelisah ya Allah.
Nah ini gelisah, susah-susahnya masa. Engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau enggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu kal ghairi. Saya ini paling risau. Sama nak di calon presiden itu gak dipilih susah. Dicalon gak dipilih wongnya susah. Kene bojo wong yo gak ngakoni nek iku ayu wis susah. Padahal ya elek tenan. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya hati dolan yang pojok-pojok Magelang ketemu takok jenengan sinten itu tersinggung. Calon mursyid dikasih ketahui itu mesti izin. Mesti izin. Orang itu kalau gak diakui itu izin. Sama gue mobil Alphard. Alphard mewah moro ning desa. Sono wong. Le, aku titip gedang iki kaya nomor tepak mesti izin. Jadi ya jajal artis paling lagi sak donya terus dolan ning Gunung Pring, sesudang lek tengkudi mesti karena gak diakui eksistensinya. Hasil lek dolan ning desa terus apa jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Asal sajilae kete abal-abal cek top mulo lah pokoke cek top mulo. Mboten apa-apa nek kalau. Mboten kelas lah. Andene wiridan suwengi 40 dina mek kula rawitan keramat kula. Itu Nabi Ibrahim itu jadi innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Sejenak nanti calon presiden, atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, ya tersinggung. Padahal ya sih, semuanya orang itu juga biasa. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat, kamu kekasih saya betul, risau kamu tentang saya kata Allah. Terus sesusah-susahnya sampai Allah hibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, hibur, diterbangkan ke langit dibutono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Itu Ibrahim itu sakit dulu. Ternyata yang nyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau senang. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan normal, karena tahlilan mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan sebelumnya tahlil banter nak ono berkate wong NU kelakuane. Ono berkate terus rame itu tahlilnya banter. Nah ning omah ya mahmo gak jelas. Jadi sebetulnya enggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu enggak jelas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua hasilnya karena hari itu hanya 6 di sitasi ayam. Sehingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumul Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Makanya Allah capek kalau itu. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu tersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran libur kanjeng Nabi wasbir ala ma yaqul. Bagian ayat fala allaka basu'un nafsa. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma masana min luhub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya, darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa. Kasih mursyid darani ra mursyid tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah.
Lah saniki mboten. Wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersisa nak ana sing sowan, ana sing salam templek. Wah iku sesat tuh, yakin sesat. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rano sowan gak masalah, rano hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut. Allah ini tetap dipuji, ditasbihkan. Dan ini kadang kali musik toreko, nak yang teko akeh seneng posisi gremeng-gremeng niku boten wali. Yakin boten wali. Nah jadi wali tak beredel tenan niku enggak bener. Itu mesti lewat belakang benar. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Jadi yang terakhir itu buat ngomongin masuk kata-kata kalau mereka nggak sini nggak tahu cara Mas Kafi tergolimi berhubung sing muter mbah jadi kalau betul wani muni dolim. Kalau tergolimi tapi rano sing dolim berkorap ngatur mbah. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ilmiah. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah, argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang klimaks, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihi min sultan atau ma anzalallahu alaihi min sultan diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Amin wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Sehingga ngendikane Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga datang kebenaran sing wilo-wilo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu Rasulun minallah yatlu suhufam? Yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini. Saya berkali-kali mencontohkan supaya kita biasa rasional. So gelem tidak wiridan akeh saya jelas mandine jelas ketele. Mohon. Boten iki juga masih toriko sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun nak tetep kali berpulau ya mohon kemarin. Saya beri contoh. Dulu itu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Bidal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini. Saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi gue orang Musnad Ahmad Rajul. Dua ini primbon. Primbon itu dungo supaya talak jadi DPR. Tapi menolak itu Musnad Ahmad. Ayo mesti ragu wajo. Wajo dibulit tok. Padahal kalau kau ben kok ngaji Ustaz Ahmad di pulau. Ustaz Ahmad itu sekitar 14 juz. Pak sampean ngaji mulai Magelang suwe. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rasulin istaro abdan min khalisi malik. Bidhahab bin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali. Atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu. Tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu bekerja, diberikan bis. Ini buat transportasi. Atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini?
Cara Magelang wis tak dotosi ora waras. Kemudian Nabi menyatakan, wa rabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah, tidak Allah. Paham ya? Itu waras tauran, percayaan. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih model, dikasih apa saja. Kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon. Oh. Yun bangun, dan menika. Pripun Gus ngoten niku Gus? Coba kenapa pamer kau? Nggih. Oh nggih, monggo Gus Syafi. Dipun biaraken. Ya Gus menika wonten sakathik problem yang wonten mriki nggih. Problem betul signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiyang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Bisa. Terus iki contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misale dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun boten menggalih niki secara fikih kono nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten iki. Terus asli niku boten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niku. Ngoten niku dos lebih guys. Nggih niki kersane Mas Safi gagal kegiatan dadi bebas. Boten satu jiwa ini biasa mawon. Yang jelas gini ya, jadi Pak kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia. Buatan wong Jawa, wong sak Indonesia, menawa sak dunia. Itu agak nakalannya kan. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kasus lili, mesti jenis lili. Tapi kenapa orang yakin nak lili haram, nak kepiting ono sing darane halal? Mergo nak lili haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau lili enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram Allah gak penting. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berpikir ya seni berpikir. Tapi yang jelas barokahnya kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, mungkin khilaf itu golek-golekno. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini, ini ceritanya toh Mas Agus. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kita nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jarak, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi nggak mau karena haram, kalau kambing halal. Sama-sama nyuri. Terus teman saya, Mbak Kawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah. Tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri, karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam, karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik. Ya itu yang cerita ilmiah tapi rileks.
Nah, menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua. Ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini. Ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, hak kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang, bisa naik pesawat. Ngirit lah, tidak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina? Itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sama nabi numpang Jenderal Sambayan. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Untungnya orang masjid-masjid yang membayar. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah, saya syukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Jalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gusda ngaji Dalail di sini, semua syaratnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud Termat, nggak tahu Mbak Jalhar, Mbak Munawir, Mbak Fedul, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot ngerasa ngaji itu sampai ijazah ini itu nggak bener. Oh, kan ulang takrib juga bener. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul itu memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya. Kena terkenal wali paling wong gula jaluk dungo. Tapi kena terkenal ngalim wong teko jaluk mulang halal haram. Dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling bantu kan Gus melok Gus beneran bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sama datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel itu dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau itu fakta itu ngajari ilmu yang Mbah Mun juga senang. Di bab ini Mbah Mun tidak senang. Kata Mbah Mun itu fakta itu kadang itu lucu kan. Di fakta itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim nggak mau itu nggak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya nggak mau nafkahi juga nggak harus mau. Itu kata Mbah Mun. Oh itu suami, itu mau kayak ngomong dia, maksudnya tapi itu betul, skema memang gitu. Jadi nusus perempuan yang kurik itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak nggak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajak kalau nggak itu nafkah, ya rasa hitam. Nah itu rumah tangga seperti itu kan kacau, ya kalau dia terjawab kan kacau. Tapi itu satu ilmu, orang supaya tahu bahwa ragu itu ya ada kompensasinya. Kalau cuma kumpul sok ragu kompensasi itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus ala rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya. Dan jika istrinya punya utang tetangganya, karena yang lanang nggak bisa nafkahi, itu soro denan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Jadi kalau sama utang untuk beli Alphard, beli apartemen, ya bisa bangkrut kan. Bakul-bako aja terus diantem begitu kan bisa. Nah, makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama enggak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali. Sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang. Pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal kok terus ngirit. Wali masjid itu kan lucu. Iya kan? Dia harus terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan? Itu wali masjid. Tapi kalau dia tetap ngajar takrib, kemudian alim,
manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang itu beda. Kan Allah yang ngasih, tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini berat budgetnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya Tobakotul Ulama, termasuk yang disebut itu Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, terus buyut-buyut saya yang dilasem semuanya, Mbah Sidik, keluarga besar itu semuanya Tobakotnya ikut Tobakotul Ulama. Semuanya ngaji, semuanya takut. Ngaji betul sampai takut. Nah barokahnya itu tadi di Indonesia itu menang kayak wong soleh, maling yang cek roh halal. Tapi jangan jadi maling. Nanti maling sertifikasi halal jangan. Maksudnya fakir itu sampai ada lagi fakir yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu tujuh ayam tiren, mau nggak? Enggak kan? Jadi orang fasik saja masih berpikir. Saking populernya apa? Jadi di Indonesia itu masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Nah, keluarganya meninggal juga manggil kiai. Takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih di Indonesia itu luar. Makanya yang saya susah ini kalau Gusti daftar wali usul jantok atau ngaji fikih itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus tidak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini dulu Badal Har, Bamat semuanya lah bersuruh. Semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan. Karena Badal Har itu dekat sekali sama Mbah Munawir sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar ini punya anak namanya Ahmad. Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga ini. Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik Jember yang dulu ya keluarga Laten, Mbah Hasim, semuanya. Dan dulu basisnya juga betul. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji nopo. Terutama bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal yang keseharian. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum apa? Suci. Jadi ini supaya jadi kelas. Ya clear ya antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulu-dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Kalau ditutup Al-Fatihah.